Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Nah, di video kali ini aku mau bercerita tentang cerita yang berbeda daripada cerita-cerita sebelumnya. Kalau di cerita sebelumnya tuh kita sudah menceritakan tentang kisah salah satu nabi. Nah, kali ini ceritanya sangat amat berbeda. Seperti apa ceritanya? Check this out. Jadi teman-teman, ceritanya tuh kayak gini. Pada suatu hari ada nih pedagang kain kafan. Nah, pedagang kain kafan ini pada hari itu dia itu menjualkan dagangannya itu secara keliling. Dan di hari itu dia tidak ada yang beli dagangannya gitu. Jadi sepi banget dagangannya. Sampai akhirnya si pedagang kain kafan ini memutuskan untuk berjualan kain kafan di desa sebelah. Nah, akhirnya beliau berjualan nih di desa sebelah, pergi ke desa sebelah. Beliau berjualan keliling-keliling desa sampai malam hari. Itu masih belum ada yang membeli dagangannya. Akhirnya suatu ketika tuh udah malam banget, hampir tengah malam, ada nih salah satu pembeli yang membeli dagangannya si bapak kain kafan ini. Dibelilah nih kain kafannya. Belinya nggak tanggung-tanggung teman-teman, belinya tuh kayak hampir semua dagangannya tuh dibeli, diborong sama si bapak yang baik hati ini. Setelah dibeli, semua barangnya dibeli, si bapak kain kafan ini bilang, terima kasih banyak ya pak, sudah membeli dagangan saya, udah dibeli semuanya, akhirnya saya bisa pulang gitu. Tapi sama si pembelinya ini, bapaknya ini ditahan, nggak boleh pulang dulu, kayak sini masuk dulu, kita makan dulu aja, bapak kan udah jalan jauh, udah kerja sampai malam, istirahat dulu aja di rumah saya, jangan pulang dulu. Akhirnya si bapak ini manut, tapi ya ikut mengikuti apa yang dikatakan sama si pembeli ini. Dia juga berpikir, ya juga ya udah malam, udah capek, jadi mending aku istirahat dulu aja di sini, besok pagi baru aku balik ke rumah alias ke desa sebelahnya. Akhirnya masuklah nih bapak ke dalam rumah pembelinya itu. Masuk, terus beliau itu dijamu makanan banyak sekali, terus habis itu juga dikasih kamar yang bagus, jadi kayak seakan-akan tuh beliau tamu yang sangat amat terhormat gitu. Tapi beliau tidak merasakan keanehan apa-apa, jadi kayak masih dinikmati aja gitu, suguhan makanannya, ininya itunya dinikmati, dinikmati mana. Sampai akhirnya sudah selesai makan, sudah selesai bersih badan, udah waktunya tidur. Tiba-tiba si pemilik rumah alias si pembeli ini, beliau tuh ngomong nih ke yang jualan kain kafan ini, ngomong gini, Pak, Bapak istirahat aja ya di rumah. Besok pagi kalau udah mendingan, Bapak boleh pulang dulu. Boleh langsung pulang aja. Saya sama istri saya lagi ada keperluan nih di luar. Kemungkinan kita baliknya besok pagi gitu. Atau nanti malam, tengah malam kita baru balik. Jadi Bapak di sini dulu aja nggak apa-apa. Bapak istirahat, tidur aja di dalam kamar gitu. Besok pagi habis subuh baru pulang aja Pak, langsung pulang aja gitu. Gitu katanya. Nah, mulai dari sini nih si Bapak kain kafan, si Bapak penjual kain kafan ini mulai ngerasakan aneh. Kok bisa gitu? Kan ya, mikirnya kan si bapak kain kafe ini kan, saya kan bukan siapa-siapa gitu, saya bukan tamu terhormat atau apa, saya cuma pedagang yang lewat terus dibeli dagangannya, terus disuguhi, bukan disuguhi, kayak dipersilakan istirahat gitu, dikasih tempat buat istirahat. Tapi kenapa mereka ini sangat amat percaya nih sama saya sebagai penjual kain kafan gitu? Dia merasa aneh gitu, si penjual kain kafan merasa aneh. Akhirnya pergilah nih suami istri yang punya rumah ini, pergi meninggalkan si rumah itu dengan bapak kain kafan itu di rumah itu. Bapak kain kafan itu udah merasakan keanehan. Nah, tapi bapak kain kafan itu kayak mencoba tetap positive thinking gitu loh. Yang dilakukan bapak kain kafan adalah dengan tetap stay, tetap di rumah itu, tapi baju yang dikenakan sama bapak kain kafan itu dibalik guys. Jadi yang luar nih dipindah ke dalam, jadi kayak dibalik gitu loh, dibalik terus dipakai lagi, terus celananya itu juga dibalik, yang luar, yang dalam keluar, yang luar masuk ke dalam, jadi dibalik dipakai. Abis itu kasur yang udah disiapin itu sama bapak kain kafan ini, spraynya tuh juga dibalik. Kan ada spraynya, nggak dibalik sih, maksudnya kan ada spraynya nih, ini kan kasur nih, nah ini ada spraynya, nah spray bagian atasnya ini dibalik guys, jadi yang bagian bawah yang nggak ada spraynya ini ditaruh sebelah atasnya gitu. Terus bapaknya ini nggak tidur di atas ini guys, tapi tidur di bawah kasurnya ini. Karena ya guys, karena si bapak kain kafan ini udah mulai merasakan keanehan gitu loh. Jadi beliau tuh kayak mulai takut gitu, nanti takut ada apa-apa, jadi beliau melakukan hal-hal itu. Beliau sembunyilah di bawah kasur itu. Dan beneran terjadi guys, apa yang dirasakan keresahan-keresahan si bapak kain kafan ini beneran terjadi. Kalian bisa nebak. Jadi waktu si bapak kain kafan ini mencoba tidur, tapi tidurnya di bawah kasur ya, kayak di kolong kasur gitu loh. Itu tiba-tiba di tengah malam itu ada nenek-nenek tua mengerikan sekali sosoknya itu masuk ke dalam kamar. Terus dia tuh kayak nyari-nyari si bapak ini, si bapak kain kafan ini. Di mana kamu, kayak dicari-cari gitu, kamu sembunyi di mana, kamu sembunyi di mana. Dan si nenek-nenek yang mengerikan ini jelas dia bukan manusia ya guys. Jadi bapak-bapak ini, bapak-bapak, nenek-nenek ini nyari si bapak kain kafan ini, itu kayak muter-muterin kamar, terus berjalan ke arah kasur itu, terus muter-muter lagi, terus jalan lagi ke kasur itu, muter-muter lagi jalan ke kasur itu sampai subuh. Nenek-nenek tuh muter-muter kayak gitu nyari si bapak kain kafan, yang bapak kain kafan tidur di bawah kasur itu sampai subuh tuh kayak gitu terus. Bapak kain kafan kan ya nggak bisa tidur lah guys, ngeri gitu loh. Dan beneran terjadi, akhirnya subuh itu si nenek-nenek mengerikan tuh hilang guys.
karena mendapat mandat nih dari yang punya rumah, kalau besok subuh saya belum datang boleh langsung pulang aja. Akhirnya bapak kain kafan ini langsung pulang dong. Jadi beliau keluar kamar, terus beliau langsung pulang. Nah tapi waktu beliau mau pulang nih, beliau melihat nih ada yang punya rumah, si bapak yang beli kain kafan itu sama istrinya itu duduk di ruang tamu. Terus waktu si bapak kain kafan ini keluar, mereka tuh kaget, loh kamu kok masih ada di sini, gitu pertanyaan mereka. Terus bapak kain kafan nggak mau lama-lama lagi di situ, jadi beliau bilang, si bapak kain kafan bilang, iya pak bu, mari saya pulang dulu ya, terima kasih subahannya, assalamualaikum gitu. Terus balik ke kampungnya. Terus siangnya kan itu subuh ya, habis subuh itu, terus siangnya si bapak kain kafan ini kepo nih, kayak apa ya, kalau gimana misalnya kalau aku tuh balik lagi ke kampung itu, kayak ngelihat rumahnya tuh kayak gimana, kayak mencari tahu gitu loh guys tentang si rumah itu. Sebenarnya tuh bapaknya tuh hanya mencari tahu tentang rumah itu dan siapa sih pemiliknya. Waktu bapaknya datang ke kampung itu, ternyata di rumah itu tuh udah banyak sekali orang, ramai sekali orang yang melayat. Ternyata beneran guys, pemilik rumah itu meninggal, suami istri itu meninggal guys, karena ternyata tumbal yang mau dijadikan pesugihan itu berhasil meloloskan diri, alias si bapak kain kafan ini adalah tumbal dari suami istri ini. Jadi karena tumbalnya lolos, jadi yang jadi tumbal itu adalah si suami istri ini. Sampai situ kan kayak si tukang kain kafan kan kayak wow, kayak alhamdulillah masih selamat gitu, kayak beneran masih diberi keselamatan, masih sehat, masih aman gitu. Ngeri banget, ngeri gak sih guys? Jadi kayak gitu guys, buat kalian yang pengen kaya atau pengen apa tuh jangan yang instan, harus sabar, ternyata dari sedikit, jangan yang bersekutu dengan setan, nanti hasilnya jadi jelek. Gitu aja cerita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.